Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Islami dari kelas 7C NPM 17320101. Di sini saya akan mempresentasikan resum kuliah tamu bioteknologi. Untuk yang pertama yaitu pemateri 1, ada Ibu Yusinta M. Anggraini dengan judul Aplikasi Bioteknologi pada Deteksi Virus Chikungunya. Ada beberapa jenis penyakit tular vektor, diantaranya malaria, DBD, chikungunya, Javanese dan vokalitis, dan filariasis dan lain-lain. Semua jenis penyakit di atas merupakan ditularkan melalui nyamuk, meskipun patogen yang menyebabkan penyakit itu jenisnya bukan virus saja. Ada yang parasit ataupun cacing. Nah, uniknya penyakit tular vektor tidak dapat ditularkan dari manusia ke manusia, tetapi memerlukan media sebagai penular yang umumnya berupa serangga, khususnya arthropoda atau insekta seperti nyamuk. Ada dua genus yang memiliki kemiripan yang sering menyerang manusia dengan perantara nyamuk. Genus virus itu adalah ada Flavivirus dan Alphavirus. Flavivirus ini menyebabkan penyakit dengue, Japanese encephalitis, West Nile virus atau WNV, ada Murrayfield encephalitis atau MVE, ada kucing atau kun, dan lain sebagainya. Yang kedua ada Alphavirus. Alphavirus ini menyebabkan penyakit chikungunya serta Flavivirus. Pembedanya, Flavivirus replikasi di sitoplasma dan pembentukan tunasnya di membran internal, sedangkan Alphavirus replikasinya di sitoplasma dan pembentukan tunas ada di membran plasma. Chikungunya pertama kali ditemukan di Afrika. Di Tanzania ditemukan penyakit yang menggigit manusia. Pasien merasa nyeri di bagian persendian. Akhirnya posisi manusia menjadi menekuk. Penyakit ini ditularkan melalui nyamuk Aedes. Dinamakan chikungunya yang berarti menekuk. Chikungunya tidak seperti demam berdarah yang tingkat kematiannya tinggi. Namun, pada manusia yang memiliki penyakit tertentu, jika terinfeksi chikungunya, maka akan mengalami infeksi yang lebih serius. Chikungunya dalam halnya seperti Alphavirus yang memiliki gen non-struktural yang akan mengkode jenis protein yang berfungsi untuk menjalankan fungsinya. Dari saat replikasi sampai dia menginfeksi inang maupun manusia. Protein strukturalnya yang akan membentuk N-velo gen E1 yang sering digunakan untuk deteksi chikungunya virus. Jika ingin diagnosa penyakit, ada serangkaian pemeriksaan. Jika di Indonesia mengalami demam, ruam, hampir dipastikan itu pasti adalah penyakit DBD. Padahal untuk pemeriksaan chikungunya di laboratorium menggunakan panel pemeriksaan untuk Flavirus atau JE. Nah, jika JE negatif, lalu dengue juga negatif, maka disimpan untuk pemeriksaan selanjutnya. Untuk pemeriksaan selanjutnya itu adalah melalui RT-PCR. Jika JNE negatif, maka dipastikan adalah chikungunya karena chikungunya bukan Flavirus, sedangkan JE itu adalah Flavirus. Chikungunya ini termasuk Alphavirus. Setelah mengetahui JE negatif dari PT-PCR, lalu dilanjutkan dengan uji chikungunya. Jika hasilnya positif, maka orang tersebut positif chikungunya. Untuk yang kedua adalah pemateri kedua, ada Bapak Nur Akbar Arrofatullah, SPM Biotek PhD, Bioteknologi Pertanian, dengan judul Agrikultur Bioteknologi atau Bioteknologi Pertanian. Bioteknologi merupakan ilmu lintas disiplin yang di dalamnya terdapat bioteknologi, biologi, teknik, serta kimia. Bioteknologi bukan hal baru karena sudah ada sejak zaman nenek moyang. Wine, bir, cheese merupakan generasi pertama bioteknologi. Lalu generasi kedua adalah generasi di mana seseorang mulai mengidentifikasi organisme apa yang berperan dalam bioteknologi.
Lalu zaman sekarang adalah zaman ketiga atau generasi ketiga bioteknologi, di mana mulai memodifikasi bioteknologi tersebut. Misalnya, bagaimana agar alkohol bisa bertambah banyak atau keju bisa makin enak baunya. Untuk selanjutnya ada bioteknologi pertanian. Bioteknologi pertanian merupakan cabang dari bioteknologi. Alat yang digunakan pada bioteknologi pertanian adalah teknik genetika. Objeknya adalah memodifikasi makhluk hidup seperti tanaman, hewan, maupun mikroorganisme. Contoh dari bioteknologi pertanian adalah pembuatan tanaman transgenik. Untuk selanjutnya adalah bioteknologi tanaman yang fokus dipelajari oleh Bapak Akbar Ar-Raufatullah SPM Biotek PhD. Permasalahan yang ada sekarang yaitu semakin meningkatnya populasi manusia yang ada, maka akan semakin meningkat penyakit yang ada dan lahan pertanian semakin menyempit. Dari permasalahan tersebut, maka didapatkan solusi untuk tanaman yang dihasilkan, yaitu intensitas pemupukan supaya produktivitas meningkat, pengembangan varietas yang besar. Alat yang digunakan untuk memodifikasi tanaman adalah kultur in vitro. Tanpa adanya kultur in vitro, kita tidak bisa melangkah ke proses selanjutnya atau ke tahap selanjutnya. Pada kultur in vitro, base-nya adalah kultur jaringan. Setelah itu, kita menganalisis genom untuk melihat gen-gen mana yang menguntungkan dan gen yang tidak menguntungkan. Setelah kita tahu gen mana yang menguntungkan, maka dilakukan manipulasi genom dengan agrobakterium. Menggunakan agrobakterium karena agrobakterium memiliki gen plasmid yang bisa dimodifikasi. Contoh dari modifikasi tanaman adalah tanaman yang resisten terhadap penyakit. Ilmu bioteknologi ini sangat baik dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Keuntungan bioteknologi pertanian adalah yang pertama membuat tanaman yang resisten, yang kedua adalah membuat tanaman yang optimum dalam pemanfaatan nutrisi. Untuk yang selanjutnya ada pemateri ketiga yaitu Ibu Anissa Nur Latifah SSI M Biotek PhD dengan judul Aplikasi Bioteknologi di Bidang Lingkungan. Aplikasi bioteknologi di bidang lingkungan merupakan semua di sekitar kita yang akan mempengaruhi kehidupan di dalamnya. Ada beberapa peran bioteknologi bidang lingkungan. Yang pertama adalah usaha untuk mengatasi populasi dengan menggunakan bioremediasi. Untuk yang kedua adalah usaha untuk keanekaragaman hayati. Untuk yang ketiga adalah membuat alternatif energi pengganti, biofuel, bioplastik. Harapannya bisa mengurangi sampah plastik. Untuk selanjutnya ada molekular ekologi atau studi dari proses pembentukan tanah, monitoring terhadap wastewater microbial community. Untuk selanjutnya ada tanah yang subur. Awalnya pasti dimulai dari tanah yang tidak memiliki nutrisi, lalu didukung dari proses biokimia di tanah. Ada interaksi terhadap tumbuhan dan mikroorganisme di tanah. Prosesnya adalah tanaman mendapatkan energi dari matahari, kemudian menghasilkan energi yang akan memberikan organik karbon di tanah. Untuk selanjutnya, karbon dalam tanah akan melimpah. Hal tersebut yang membuat tanah menjadi subur. Aspek-aspek pembentuk tanah saling berkaitan. Yang pertama, biogeokimia dalam tanah. Yang kedua, ada faktor mikroorganisme dalam tanah. Yang ketiga, ada faktor keanekaragaman mikroba. Awal proses pembentukan ekosistem mikroba yang tanah bersifat tidak ada nitrogennya dalamnya. Maksudnya adalah awal proses di mana ekosistem mikroba yang tanah tidak ada nitrogen di dalamnya. Yang pertama ada koloni mikroba pada substrat baru. Yang kedua ada suksesi mikroba sebelum ada kolonisasi tanaman. Yang ketiga ada suksesi mikroba sesudah ada kolonisasi tanaman. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.